pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku, nyatanya diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Amrita Pramoro. Saya peserta PPG Darjat tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Malang Angkatan 3 kelas 2. Pada hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2020, saya melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Lumpangkue, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Ya, sehat semua ya. Pada pagi hari ini kita harus mengucap syukur karena pada hari ini kita diberi kesempatan bisa berkumpul bersama Bapak Ibu guru, bisa berkumpul bersama teman kalian untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum pembelajaran dimulai, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Rido, silakan maju Rido. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Terima kasih Rido. Sebelum berangkat sekolah sudah sarapan semua? Sudah. Apa ada yang sakit kok nggak semangat? Hari ini semangat nggak untuk belajar? Semangat. Pintar semua ya. Bu Guru mengingatkan di tengah pandemi COVID-19 ini ya, kalau kalian mau melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu memakai apa? Masker. Setelah itu biasakan untuk mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Kemudian hindarilah kerumunan ya. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting sekali, usahakan jangan keluar rumah ya, tetap di dalam rumah. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita nyanyi dulu sama-sama ya. Ayo silakan semua berdiri. Semangat ya. Jangan lupa untuk selalu tersenyum bahagia. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka.
Sudah bisa dimulai pembelajarannya? Oke, udah ya, belum mulai ya. Kemarin kita sudah belajar tema 4, tema 2, pembelajaran 6 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gotong royong, upaya membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian teks non fiksi dan tari daerah, pementasan tari daerah, tari turuk langgai. Oke. Bu Guru tanya, apakah masih ada yang ingat pembelajaran yang kemarin? Gotong royong itu apa ya? Saya Ya Ima? bekerja bersama-sama atau saling menolong. Oke, betul sekali. Gotong royong seperti yang dikatakan teman kalian Ima, itu merupakan bekerja sama atau saling tolong menolong. Dengan gotong royong, pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan. Pekerjaannya akan menjadi cepat selesai dan secara tidak langsung bisa membina persatuan dan kesatuan. Berarti tadi sudah gotong royong. Sekarang kemarin kalian membaca teks non fiksi tentang gotong royong. Bu Guru tanya, teks non fiksi itu apa ya? Saya Ya Naila? teks yang berisi hasil pengamatan data-data dan fakta. Oke, pintar. Teks yang berisi hasil pengamatan data-data dan fakta. Misalnya apa ya? Masih ingat? Esai, Ya. sejarah, makalah ilmiah. Iya, esai, tulisan sejarah, karya ilmiah, makalah ilmiah. Terus, bagaimana ya supaya kita membangun, menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa? Masih ingat? Saya Bu, Ya, Nanti? mencintai dan melestarikan kebudayaan bangsa dan adanya semangat gotong royong. Iya, pintar semua. Satu lagi, kemarin tentang pementasan tari turuk langgai. Masih ingat itu berasal dari mana ya? Saya Bu, Ya, Jihan? berasal dari Megala dan Sumatera Barat. Merupakan dari ritual pengambilan roh. Iya, tari turuk langgai itu berasal dari Mentawai, Sumatera Barat. Merupakan tarian ritual pemanggilan roh. Oke, selain itu apa lagi? Saya Bu, Ya, Rido? menirukan gerakan hewan. Menirukan gerakan hewan, kemudian Seperti tari berupa manik-manik, berdaunan, unggas. oke, properti tari yang digunakan, benda-benda yang digunakan supaya tarian itu indah berupa manik-manik, dedaunan dan bulu unggas. Oke, sekarang kita belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, dan wadah pembelajaran 1 ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran, hubungan rantai makanan dengan jaring makanan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan menyimak bacaan non-fiksi pada PowerPoint, siswa mampu menganalisis pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi secara tepat dan benar. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan menganalisis pokok pikiran pada bacaan non-fiksi, siswa mampu mengidentifikasikan kosakata baru dari bacaan non-fiksi yang sudah dibaca secara tepat dan benar. Sedangkan tujuan yang ketiga, melalui kegiatan menganalisis pokok pikiran pada bacaan non-fiksi, siswa mampu merancang peta pikiran berdasarkan pokok pikiran setiap paragraf dengan kreatif dan bertanggung jawab. Jadi pada pembelajaran hari ini muatan pelajaran yang kita pelajari ada 2, bahasa Indonesia dengan IPA. Ini yang merupakan tujuan dari nanti kita belajar bahasa Indonesia. Sekarang tujuan pembelajaran IPA, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem secara cermat dan tepat. Sedangkan yang kelima, melalui kegiatan memahami peran antar
bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem, siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem secara cepat, kreatif, dan bertanggung jawab serta tepat. Ya, jadi pembelajaran hari ini kalian diharapkan belajar tentang pokok pikiran. Jadi kalian bisa menentukan pokok pikiran, kalian menemukan kosakata baru, kemudian kalian membuat peta pikiran. Sedangkan untuk pembelajaran apa? Kalian bisa menganalisis hubungan antara rantai makanan dengan jaring makanan. Kemudian kalian diharapkan bisa membuat apa? Poster jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem. Ya. Sekarang pembelajaran yang pertama, bahasa Indonesia, pokok pikiran. Siapa yang masih ingat pokok pikiran itu apa ya? Saya Bu. Ya, Kevin. Ide atau gagasan pokok dalam pengembangan. Ide atau gagasan pokok dalam pengembangan suatu paragraf biasanya terletak di mana? Awal atau akhir paragraf. Awal atau akhir paragraf. Kemudian merupakan isi dari sebuah paragraf. Ya, dalam sebuah paragraf itu selalu ada pokok pikiran, kalimat utama dan kalimat penjelas. Sudah pokok pikiran sudah. Tadi yang kedua tujuannya menemukan kosakata baru. Kosakata itu apa ya? Saya Bu. Ya, Dido. Merupakan banyaknya kata yang dimilikinya. Merupakan banyak kata yang dimilikinya. Ya, betul. Kosakata itu merupakan pembendaharaan kata. Jadi merupakan jumlah kata yang dimiliki. Nah, ini gambar apa ya? Simbiosis. Simbiosis. Simbiosis itu apa? Mungkin ada yang tahu. Ya Bu. Ya, tidak? Hubungan timbal-balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Oke, betul sekali. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Pada slide PowerPoint itu simbiosisnya ada berapa ya? 3. Apa saja? Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Pada simbiosis mutualisme, masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ya, Naila? Hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling mengumpulkan antar spesies. Oke, hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dan saling menguntungkan. Jadi spesies satu utuh, spesies dua juga utuh. Nah, sekarang yang kedua, simbiosis komensalisme. Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, kasih Pak. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan. Iya, betul. Jadi hubungan dua organisme beda spesies, satu utuh, satu tidak rugi. Simbiosis mutualisme sudah, komensalisme sudah. Yang terakhir tadi simbiosis apa ya? Parasitisme apa parasitisme? Masih ada yang ingat? Ya, Jihan. Hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies, di mana satu spesies menempel pada spesies lain untuk mengambil makanan dari ikannya sehingga dapat dimakan. Iya, hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies, satu untung, satu rugi. Sudah ngerti ya simbiosis? Sudah. Oke. Terus kita kembali lagi ke pokok pikiran. Ya, tadi pokok pikiran sudah disebutkan oleh teman kalian. Merupakan ide atau gagasan pada pengembangan suatu paragraf. Kemudian terletak di awal dan di akhir kalimat. Ya, bagaimana toh cara menentukan pokok pikiran? Cara supaya tahu itu pokok pikiran itu bagaimana ya? Saya Bu. Ya, Dika. Membaca kalimat dalam paragraf satu persatu. Ya, kemudian Menandai kalimat awal dan kalimat akhir. ya. Menentukan isi paragraf tersebut.
jalan yang pertama itu harus dengan apa? Membaca. Nah, kalau kalian ada teks, ada bacaan nggak dibaca, masa tahu itu ada pokok pikiran ya? Jadi dibaca satu persatu dalam apa? Dibaca kalimatnya satu persatu dalam paragraf. Terus kemudian ditandai mana yang merupakan kalimat awal, mana yang merupakan kalimat akhir. Kemudian setelah itu baru kita apa? Tentukan mana pokok. Nah, coba dibuka bukunya, halaman buku paket halaman 101 102. Itu ada bacaan non-fisik dengan judul rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bu guru tanya dulu, apa toh rantai makanan itu? Masih ingat? Iya Bu. Ya Dika? Pada rantai makanan konsumen hanya mempunyai satu pilihan makanan. Jumlah organisme lebih sedikit. Iya. Ada lagi? Merupakan perjalanan makan dan dimakan pada semua makhluk hidup dengan urutan tertentu. Itu rantai makanan. Kalau jaring makanan apa? Ya Febi? Pada jenis makanan, organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya daging saja. Iya. Jadi ada rantai makanan, ada jaring makanan, terus hubungan antara rantai makanan dan jaring makanan. Nah, sudah dibuka bukunya halaman 101 102? Bacalah bukumu halaman 101 102. Analisislah pokok pikiran dan temukan informasi penting. Identifikasikan kosakata baru dan temukan artinya menggunakan kamus. Kemudian rancanglah peta pikiran dan buatlah teks non-fisik berdasarkan peta pikiran. Jadi peta pikiran itu kalian merupakan konsep ya, bisa berupa diagram atau simbol untuk mempermudah memperoleh informasi. Nah, guru bagikan LKPD ya, kalian kerjakan ya secara berkelompok ya. Jadi ini menentukan pokok pikiran dan informasi penting. Yang pertama kegiatan 1. Kemudian yang kegiatan 2, kalian mencari arti kosakata baru ya. Kemudian yang kegiatan 3, membuat peta pikiran. Oke, ini untuk kelompok Andre. Ayo. Terus sekarang untuk kelompok Mawar. Jadi dalam kerja kelompok semuanya saling bekerja ya, saling membantu, saling melengkapi. Tidak hanya satu anak saja yang bekerja. Jangan lupa diberi identitas dulu sebelum menulis. Awalnya pertama-tama yang dilakukan menulis identitas nama kelompok. Nah, Baby, kosakatanya sudah ketemu apa? Konsumen. Nanti artinya cari di kamus ya. Kemudian naiklah ke bagian membuat peta pikiran. Bisa ya? Tidur? Menulis pokok pikiran. Masih paragraf 1. Dika? Ke bagian apa Dika? Peta pikiran. Bisa atau tidak? Bisa. Tidak? Pokok pikiran sama informasi. Nah ini Zian sama Ima sudah menemukan kosakata apa saja? Ya, saling membantu ya. Jadi satunya bisa melihat di kamus, satunya yang bagian dihapus saja, bukannya di kamus. Kan sudah langsung ketik pokoknya. Ini ya, jadi komponen adalah bagian dari keseluruhan ya. Bisa begini.
Coba dicari predator. Ketik predator. Nah, predator bukan predator. Predator, yo, PRE. Tuh, bukan PRE sayang. PR, bukan PE. Ketik predator. Nah ini langsung diklik. Tuh, bukan yang nah ini apa? Oh, predator. Apa predator ya? Jadi nanti presentasi hasil kerja kelompok kalian. Ini aja ya, suruh tentukan ya. Nanti yang kelompok melatih mempresentasikan kegiatan 1, pokok pikiran dan informasi penting. Sedangkan yang kelompok kawan mempresentasikan kegiatan 2, kosakata baru dan artinya. Ya. Terus yang kelompok anggrek maju mempresentasikan kegiatan 3 apa? Peta pikiran. Ya. Sekarang kelompok melatih kan sudah selesai. Coba ayo perwakilan maju di depan kelas mempresentasikan hasil kerja kegiatan 1, pokok pikiran dan informasi penting. Yang keras ya, dibaca pokok pikiran informasi penting ini ya, yang keras ya. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Informasi penting hewan didapatkan hanya itu dari tumbuhan atau hewan lainnya. Memakan tumbuhan. Orang kedua, Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam rantai makanan. Informasi penting produsen melepaskan energi kepada konsumen. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Informasi penting kesimpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. sudah. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok melatih. Iya, bentar. Gimana? Oh ya, nanti kalian dijelaskan di kelompok melatih sudah. Sekarang ganti kelompok kawan. Sudah selesai kegiatan 2. Ya, presentasikan hasil kerjanya kegiatan 2, yaitu menemukan kosakata baru dan artinya beserta artinya ya. Yang keras ya. Produsen adalah ya. Produsen adalah penghasil materi makanan. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi. Insura adalah hewan pengaman tumbuh-tumbuhan. Komponen adalah bagian dari keseluruhan unsur. Mangsa adalah binatang yang menjadi makanan binatang buas. Iya, sudah selesai. Beri tepuk tangan buat kelompok kawan. Ayo, sekarang ganti kelompok anggrek. Kegiatan 3-nya dipresentasikan di depan kelas. Membuat peta pikiran. Seperti apa? Rantai makanan, siklus rantai makanan, tumbuhan, mikroorganisme, barang dan mineral, segala tumbuhan, ulat, burung pemakan ulat, buah-buahan. Nah, jadi peta pikirannya dari kelompok tiga. Nah, ini ya peta pikiran dari kelompok anggrek. Jadi siklus rantai makanan. Tumbuhan dimakan oleh ulat, ulat dimakan burung pemakan ulat, terus dimakan ulat telur, elang mati, dia akan diuraikan oleh pengurai menjadi zat hara yang berupa garam
Ini yang disebut dengan apa? Peta pikiran. Ya, beri tepuk tangan buat tempatnya. Sudah selesai semua? Sudah? Sudah? Ini buku ambil hasil kerjanya. Sudah diberi identitas? Yang pertama dari mana? Ini. Kelompok mengerti. Sekarang kelompok kawan yang punya waktu. Kegiatan 1 ini, kegiatan 2, kegiatan 3. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok ambil. Ini yang udah nggak boleh ya, kemarin kami tanya. Ini kegiatan 1, kegiatan 2. Oke, ini apa bedanya sudah saya terima. Kita lanjutkan. Sekarang kalian lihat dulu video pembelajarannya. Kalian lihat video pembelajaran ini ya. Tolong videonya diperhatikan. Setelah itu nanti ada pertanyaan dan kuis. Videonya diperhatikan ya. Jangan menangis sendiri ya. Pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Dilihat simak. Kompetensi dasarnya apa? Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan akibat perubahan lingkungan di lingkungan. Merupakan dalam bentuk sebuah diagram perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem, peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup dalam sebuah ekosistem. Kita akan membahas hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu rantai makanan? Perhatikan. Rantai makanan adalah urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Kalian harus perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik, karena jika terbalik maka artinya akan terbalik juga. Terus artinya rantai makanan bisa kacau ya kalau terbalik Mati tangannya. dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh belalang, dan Kenapa setiap belalang dengar kodok oleh tersenyum? itu adalah Oleh kodok. Tapi kan dengar kodok, nggak apa ada kodok toh? Kenapa kok dalam tersenyum? suatu rantai makanan terdapat beberapa peran. Ada yang sebagai produsen, yaitu tumbuhan. Ada yang sebagai konsumen, yaitu konsumen tingkat 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan urutannya. Dan yang terakhir yaitu pengurai atau decomposer. Pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen, belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1, kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2, belalang berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, sekarang jaring-jaring makanan itu apa? Apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Kita lihat gambar samping. Ada produsen pada jaring-jaring makanan tersebut, yaitu tumbuhan padi dan pohon. Kemudian
konsumen kita pertama biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan, yaitu ulat, belalang, dan tikus. Kemudian ada konsumen kita kedua, biasanya ini adalah hewan pemakan daging atau disebut karnivora atau juga hewan omnivora. Hewan tersebut yaitu adalah ulat dan belalang. Kemudian ada konsumen kita ketiga, yaitu elang. Perhatikan pada berikutnya anak, apa yang terjadi jika ada makanan itu terganggu? Ini adalah gambar ekosistem sawah. Perhatikan urutannya. Jika banyak sekali tikus di ekosistem sawah tersebut, petani sangat tersuka. Dan petani ini mengusir tikus-tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Apa yang petani lakukan? Petani akan mengikat tikus untuk dibasmi. Dan tikus berkurang sangat banyak. Apa yang terjadi dengan ular apabila populasi tikus turun? Ular tidak ada makanannya sehingga bulan yang pertama ular akan mati, disertai juga elang akan mati. Sehingga pada ekosistem sawah tidak ada ular dan elang. Atau jika tidak ada makanan, maka ular akan mencari makanan di pemukiman penduduk. Oh iya ya, kalau udah nggak ada makanan, terus masuk ke pemukiman penduduk, ya takut ya kalian ya. Faktor apa yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Kita amati dalam berikut ini ya. Masih banyak tahu bahwa dalam suatu ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Penyebab perubahan ekosistem disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua adalah faktor manusia. Faktor alami bisa disebabkan bencana alam secara alami, misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah. Kita amati kegiatan berikut ini. Ya, tebangan pohon, pembakaran hutan, ini bisa merusak lingkungan ya. Sesarnya serangga disebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Kegiatan berikutnya adalah penggunaan pestisida secara berlebihan. Dalam kegiatan pertanian, seringkali petani menggunakan pestisida secara burung kecil pemakan serangga akan kesulitan mencari bibit melakukan penanaman pohon, membuang sampah pada tempatnya. Semangat ekosistem. Sudah lihat video pembelajaran? Guru mau tanya lagi. Apa rantai makanan? Saya pun. Ya, Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Makhluk hidup ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengembang. ya. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan pada makhluk hidup dengan urutan tertentu pada suatu ekosistem. Ya. Terus setiap makhluk hidup itu berperan sebagai produsen, konsumen, dan pembeli. Tadi kalian sudah mencari kosakata toh dan artinya. Sekarang guru tanya, produsen itu apa? Ya, penghasil makanan. Yang menghasilkan makanan, yang membuatkan makanan itu berarti produsen. Nah, konsumen itu apa? Pemakan bahan hasil produksi. Jadi produsen, misalnya ibu yang membuat makanan. Terus konsumen ini yang memakan hasil dari produsennya, ya. Kemudian pengurai, satu lagi.
yang menguraikan itu tadi rantai makanan ya. Sekarang jaring-jaring makanan. Apa tuh jaring-jaring makanan? Tadi sudah lihat video pembelajaran. Ayo, masih ingat? Sudah lupa? Atau masih ingat? Ya. Sekumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan. Iya. Jaring makanan adalah sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi ini ada rantai makanan ya. Terus ini ada jaring makanan. Lah jaring makanan ini rantai makanannya itu banyak. Jadi kumpulan dari rantai makanan itu masuk dalam satu putaran yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Sekarang kita akan belajar tentang hubungan antara rantai makanan dengan jaring makanan. Sudah belajar tentang rantai makanan, sudah tahu tentang jaring-jaring makanan. Sekarang Bu Guru tanya, hubungannya apa ya antara rantai dengan jaring? Hubungannya antara rantai makanan dengan jaring makanan apa ya? Masih ingat? Tadi kan barusan lihat video pembelajaran? Cermati? Ya Dika? Pada rantai makanan konsumen hanya mempunyai satu pilihan makanan. Pada rantai makanan, konsumen hanya memiliki satu jenis makanan. Kemudian jumlah organisme dalam rantai makanan lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit. Sedangkan kalau jaring-jaring makanan, konsumen bisa memilih lebih dari satu jenis makanan. Kalau bisa memilih lebih dari satu jenis makanan, berarti jumlah organisme dalam jaring makanan lebih banyak. Terus hubungannya apa? Ya, itu jaring makanan. Terus hubungannya apa? Jaring makanan akan menimbulkan banyak rantai makanan yang terhubung satu sama lain dalam bentuk jaring yang berarti. Iya, jaring makanan akan menghubungkan dari beberapa kumpulan rantai makanan yang banyak dalam satu siklus, dalam satu perputaran yang berputar seperti yang disebut dengan jaring laba. Ya, sekarang kita RKWD dulu ya, mengajarkan kalian membuat poster ya, poster jaring-jaring makanan ya. Nanti nama ekosistemnya apa? Terus nih Bu Guru kasih lembar kertas lagi membuat gambar. Nanti jaring-jaring makanan misalnya, ini mau gambar ekosistem apa sayang? Sawah, tulis nama ekosistem sawah, kasih gambar. Terus kelompok mawar mau gambar ekosistem apa? Ekosistem air laut. Kemudian yang kelompok melati mau gambar apa maksudnya? Darat. Ya. Kemudian diisi ya. Ini ditulis fakta menarik dari gambar yang kalian sudah gambar itu apa? Bekerja sama. Sudah? Ekosistem apa? Ekosistem sawah. Ini kok nggak ditulis? Ya. Ada tinggal atau tingkat ini? Pada tinggal pertama tinggal. Kok tinggal? Hah? Apa ya? Ini pada tingkat bukan tinggal. Terus ini diisi apa ditulis ekosistem apa ini? Terus ditulis saya ini apa? Ini misalnya ini ya tingkat konsumen tingkat pertama, rupanya produsen konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua. Yang kelompok melati konsumen ekosistem apa ya? Darat. Ya. Guru adakan tulis ya.
ada kuisnya. Halo Sobat X-Science, jumpa lagi dalam program sains kita sebulan X-Science, eksplorasi sains. Nah, hari ini teman-teman kita mendapatkan tugas dari sekolah untuk membuat prakarya rantai makanan. Tugasnya adalah menempatkan pilihan hewan-hewan. Ini sudah tugas kemarin toh, menyusun rantai makanan yang sudah kalian buat tadi juga. Sobat X-Science, tahu tidak komponen apa aja sih yang Selamat Sobat X-Science, jumpa lagi bersama Kak Herman. Program kesayangan kita, X-Science, eksplorasi sains. Adik-adik, saya yakin adik-adik di rumah sudah tak asing lagi dengan yang namanya rantai makanan, kan? Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa perpindahan energi dari satu hidup ke makhluk hidup lain. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen, dan ada pula makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai. Jadi, dengan kata lain, rantai makanan adalah proses transfer energi. Kasih contohnya, padi makan oleh tikus makan ular, ular Ini ada kodoknya. Ada kodok. ular mati Ya. dimakan. Nah, dari beberapa rantai makanan itu berkumpul untuk suatu kejadian ini. Bagaimana? Sudah paham kan adik-adik? Sudah paham anak-anak? Nah, ini kuisnya dicontohkan. B, C, D, dan E yang membentuk rantai makanan di suatu komunitas disebutkan oleh grafik berikut. Susunlah urutan rantai makanan dengan tepat berdasarkan data yang ditampilkan di grafik, serta jelaskan bagaimana membentuk rantai makanan tersebut. Nah, kuisnya ini ada grafik ya. Berbagai jenis organisme. Nah, dalam kuisnya ini kalian disuruh menggambar rantai makanan dengan urutan yang tepat berdasarkan grafik itu ya. Ibu kasih lembaran. Jadi kalian nanti membuat rantai makanan dengan urutan tertentu ya. Diskusi. Ayo diskusi antar kelompok urutannya bagaimana. Terus nanti kalian jelaskan ya grafiknya itu. Ya? Sudah? Sudah belum? Sudah. Coba kelompok anggrek maju ke depan, dibacakan urutan mana yang tepat, kemudian dijelaskan yang keras ya. B B A D E T ya. Terus jelaskan. Sudah? Ya. Beri tepuk tangan buat kelompok anggrek. Apa? Kelompok mawar silakan. Gantian yang maju, yang tadi sudah maju sekarang ganti temannya lain lagi ya. Jadi semua bisa bersama-sama. Kelompok mawar, bagaimana hasil kuisnya? Juga nggak boleh ya. Nah, jangan goda temannya. Ayo, sudah diperhatikan. Ayo, pintar kok. Ayo, ayo.
bahwa jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok mawar. Ayo, sekarang ganti kelompok pelatih. Silakan maju. B A D E C. Ya, silakan. Dalam keadaan seimbang pada suatu ekosistem, yaitu jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen. Ya. Urutannya: produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat kelompok pelatih. Jadi, urutan organisme yang pertama apa ini? B A D E C. B. Jadi, jumlah produsen dalam suatu rangkaian makanan ekosistem itu harus seimbang. Seimbangnya bagaimana? Jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen. Terus kalau rantai makanan organismenya hanya berapa? Hanya satu, yang hanya boleh memilih satu jenis makanan toh. Terus jumlah organismenya sedikit. Sedangkan kalau jenis-jenis makanan jumlah organismenya lebih banyak. Sini bisa diambil tugasnya. Kita tulis lagi. Nah, Santi punya gambar-gambar. Ya. Ada pengurai, kata, padi, belalang, tikus. Nah, nanti Bu Guru akan membagikan sebuah gambar. Nanti kalian ini ya, maju ya. Kenapa? Coba Bu Guru lihat gambar apa? Oh, tidak dapat. Apa ya? Ada gambar belalang, katak, pohon, tikus, pengurai, ayam goreng atau ayam bakar? Elang, padi. Ya, Guru minta yang membawa gambar kalian susun sebuah rantai makanan. Ayo sekarang. Yang merasa sebagai produsen siapa? Yang merasa sebagai konsumen siapa? Tingkat 1, konsumen tingkat 2. Iya. Nah, gambarnya diperlihatkan ke semuanya. Itu sudah benar apa belum itu urutan rantai makanannya? Sudah. Yang pertama apa? Yang pertama apa itu? Padi. Kedua? Tiga? 4? 5? 6? Pengurai. Oke. Terus yang merupakan produsen yang mana? Padi. Tadi produsen apa? Menghasilkan makanan, membuat makanan. Padi dimakan oleh belalang. Berarti belalang merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan oleh kata. Kata merupakan konsumen tingkat 2. Kata dimakan oleh ular. Konsumen tingkat 3. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Berarti dia merupakan konsumen tingkat 4. Nah, terus kalau pengurai itu merupakan apa? Dia pengurai. Jadi
pagi, habis, punah, hilang, kata, bulan, elang, bulan. Apa yang terjadi? Akan merusak rantai makanan. Akan merusak atau mengacaukan proses rantai makanan. Betul. Apa lagi? Kata tidak bisa mendapatkan makanan. Kata tidak bisa mendapatkan makanan. Apa lagi? Kata akan semakin berkurang. Jumlah kata akan semakin berkurang atau menurun. Lah kenapa kok belalangnya kok bisa hilang? Karena tadi kan sudah melihat video ya. Karena ulah manusia sendiri. Misalnya membakar hutan toh, tadi hutannya dibakar, terus menebangi pohon-pohon, akhirnya belalang tidak bisa mencari makanan, akhirnya bisa hilang. Jadi dalam suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini jumlahnya tingkatan urutan tertentunya harus seimbang ya, harus urut ya, tidak boleh ada yang hilang. Jadi harus muncul. Oke, sudah tangan semuanya. Oke, silakan duduk. Ini gambarnya kumpulan lagi. Bisa buat belajar besok lagi ya. Oke, terima kasih. Ini ayamnya jangan digoreng loh ya. Ayam panggang, ayam bakar, ayam nodok. Kata apa kodok? Enggak. Kata apa kodok? Enggak. Sekarang dari pembelajaran ini ada pertanyaan atau tidak, atau ada yang masih belum mengerti yang mana? Mungkin ada yang bertanya. Saya Nur. Ya, hidup. Apakah yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Oh, apakah yang dimaksud dengan aliran energi dari sebuah rantai makanan? Oke, aliran energi. Setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan ya. Betul atau tidak? Betul. Iya, betul sekali karena untuk kelangsungan hidup, untuk bertahan hidup. Apakah rantai makanan terdapat aliran energi? Misalnya, mana tadi gambarnya? Nah, ini saja. Misalnya, apakah dalam rantai makanan terdapat aliran energi? Ini padi ya, padi dimakan oleh belalang. Padi, klop, makan belalang. Padi kalau habis makan belalang, itu dia mendapat aliran energi. Belalang makan padi. Orang lagi. Ini ada gambar padi, ada gambar belalang. Belalang makan padi ya. Belalang yang sudah makan padi itu akan mendapatkan energi dari padi. Jadi dia mendapatkan aliran energi dari padi. Jadi dia bisa kuat, bisa hidup. Seperti kalian, kalau tidak makan bagaimana rasanya? Hah? Lemas, sakit, pusing, tidak berdaya, mau main malas, aras-arasan, gak semangat ya. Itu karena kalian belum ada energi. Beda dengan kalian berangkat sekolah, sarapan, makan yang banyak, langsung semangat toh, ya toh. Ya itu dinamakan dengan aliran energi. Begitu juga seperti ini. Belalang dimakan oleh kata. Kata makan belalang, artinya katanya bisa tumbuh, bisa besar, bisa kuat. Dia selalu mendapatkan energi dari makanannya. Sudah jelas hidup? Sudah. Apalagi? Mungkin ada yang tanya lagi? Ya Ima. Adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Ada. Dalam rantai makanan ada hubungan aliran energi ya. Hubungannya bagaimana? Yaitu makhluk hidup, energinya itu berupa makhluk
Bagaimana peran penting produsen dalam rantai makanan? Sangat penting sekali ya. Produsen itu berperan sebagai pembuat makanan. Jika dalam rantai makanan tidak ada produsen, tidak ada yang membuat makanan, maka makhluk hidup tidak bisa makan, atau makhluk hidup akan memakan yang lainnya sehingga proses rantai makanan menjadi kacau. Ya, sudah ngerti apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Ini kayaknya aliran energi yang di diri kalian sudah mau habis ya. Belum dicas ya aliran energinya ya. Makanannya sudah mau habis ini kayaknya. Ya, nanti perlu dicas lagi, makan yang banyak ya. Guru akan membagikan lembar kesimpulan. Ya. Kalian tuliskan kesimpulan pembelajaran hari ini. Misalnya, siapa yang mau membuat kesimpulan? Kesimpulan? Kian? Ya? Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Betul. Kesimpulannya apa? Sudah? Sudah. Ini Bu Guru ambil. Sekarang Bu Guru ingin kalian mengerjakan evaluasi ya. Terima kasih. Sudah dikasih nama ya. Biasakan menulis identitas ya. Nanti punyanya temannya keliru. Nanti tak tulis kasih nama lainnya loh ya. Di sini ada namanya kecil ya. Ya. Evaluasi ya. Dikerjakan ya. Bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Tidak boleh. Contoh, tidak boleh pelirak-pelirik kasih temannya, ya, dikerjakan sendiri. Saya ingin tahu seberapa kalian sudah paham atau belum pada pembelajaran hari ini. Yang belum ada namanya tolong diberi nama, dikasih nama, dikasih identitas. Ayo dikerjakan. Sambil kalian mengerjakan, guru akan menilai tugas kalian. Oke. Sudah diberi identitas namanya? Sudah. Ini guru ambil. Sekarang guru tanya, dari kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, soal mana yang kalian anggap paling sulit, yang belum dipahami? Ya, Pepi? Oke. Ada soal yang sulit bagi Pepi, mungkin juga bagi kalian. Bagaimana jika dalam suatu jaring-jaring makanan ada konsumen yang hilang atau habis? Itu bagaimana? Seperti tadi rantai makanan. Padi, padi, belalang, katak, ular, burung elang, kemurek. Padi dimakan oleh katak, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak. Dan tiba-tiba belalangnya tuh habis, tiba-tiba belalangnya tuh punah. Itu sehingga menyebabkan apa? Proses rantai makanan atau jaring-jaring makanan akan menjadi kacau, ya toh. Seharusnya katak yang mau makan belalang akhirnya tidak bisa makan. Akhirnya katak mengacaukan, dia makan yang lainnya. Terus kemudian populasi
komponennya itu harus ada ya, ada produsen, ada konsumen, ada pengurang. Ya, sudah ngerti? Sudah ngerti? Sudah. Aliran energinya sudah habis ya. Kalau sudah mengerti, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelum pulang, Bu Guru minta kalian menulis lembar refleksi. Apakah lembar refleksi diri itu? Jadi dalam lembar refleksi diri ini kalian tulis apa yang semua ada di pikiran kalian, unek-unek kalian. Nah, kalian tulis semua ya. Jadi ini nanti bisa jadi refleksi diri kita, bisa jadi perbaikan kita, sehingga kita kedepannya bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi ya. Tidak terasa ya, pembelajaran sudah mau selesai. Meskipun pembelajaran di sekolah sudah selesai, kalian harus tetap belajar ya. Sambil menunggu temannya yang belum selesai, saya umumkan hasil tugasnya untuk hari ini. Semuanya bagus, semuanya baik. Saya beri 2 jempol pada pembelajaran hari ini. Kalian bisa bekerjasama dengan kelompok kalian. Terus kalian bisa saling membantu, saling melengkapi ya. Nah, pada pembelajaran hari ini saya memberikan sebuah nilai yang lebih bagus lagi ya. Semuanya sudah bagus, ini lebih bagus lagi. Pada membuat poster jaring-jaring makanan, saya beri nilai yang bagus untuk kelompok Mawar. Beri tepuk tangan buat kelompok Mawar. Pada kuis tadi, menjawab kuis, saya beri nilai bagus buat kelompok Melati. Beri tepuk tangan buat kelompok Melati. Sedangkan pada membuat peta pikiran, saya beri nilai bagus untuk kelompok apa ini? Anggrek. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan buat kita semua hari ini. Ya, oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, tugas yang diberikan Bu Guru apa? Besok menuliskan, membuat tulisan tentang hubungan rantai makanan dalam suatu ekosistem. Oke. Sekarang kita sudah belajar tentang tema 5, subtema 3 pembelajaran 1 ya. Berarti besok kita belajar tentang tema 5, subtema 3 pembelajaran 2. Oke. Hidup kayaknya energinya sudah habis ya. Oke. Sebelum pulang nyanyi dulu biar ada energi lagi. Semua buku sudah dimasukkan. Nyanyi dulu biar ada energinya. Ya, biar tidak lemes. Ayo semuanya berdiri. Tunjukkan kalau masih ada aliran energi di dalam diri kalian. Ayo, masih ada aliran energi toh di dalam diri kalian.
Doa mulai. Oke, terima kasih udah. Jangan lupa apa? Memakai masker. Ayo, maskernya dipakai dulu semuanya. Nanti langsung pulang ya. Nggak boleh mampir-mampir, minta izin dulu sama orang tua. Pembelajaran pagi hari ini guru akhiri. Kalian pulang. Besok kita ketemu lagi ya dengan tema 5, subtema 3, pembelajaran 2.